Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Yastrib atau kota Madinah. Langsung saja kita mulai. Hijrah ke Madinah. Oke, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu faktor mengapa Rasulullah hijrah ke Yastrib atau Madinah. Yang kedua adalah penyergapan sewaktu Rasulullah ingin berangkat hijrah. Yang ketiga yaitu pergi dari Mekah. Yang keempat yaitu adalah jika sementara di Gua Sur. Yang kelima adalah semasa perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Yang keenam adalah mereka singgah di Kuba sebelum memasuki kota Madinah. Nah, yang terakhir adalah sewaktu mereka memasuki kota Madinah atau Yastrib. Oke, yang pertama kali ini adalah faktor-faktor masalah mengapa Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan berita yang dibawa malaikat Jibril tentang persekongkolan kaum kafir Quraisy untuk membunuh beliau. Tambah lagi dengan semakin kejamnya kafir Quraisy dalam menyiksa kaum muslimin yang merupakan faktor turunnya perintah hijrah. Malaikat Jibril pun menentukan momen hijrah dan memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak tidur di tempatnya yang biasa. Nabi Muhammad pun pergi ke tempat Abu Bakar dan memintanya untuk menemani beliau hijrah ke Madinah. Penyergapan. Nah, waktu itu kaum kafir Quraisy bersepakat untuk memblokade kediaman Rasulullah dengan 11 orang. Di antaranya adalah Al-Hakam, Abu Jahal, dan Abu Lahab. Mereka bahkan sudah memperhitungkan waktu Rasulullah keluar dari rumah dan kembali ke rumahnya lagi. Namun, meskipun rencana yang mereka buat sudah matang, nyatanya tetaplah gagal karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan melindungi Rasulnya. Muhammad SAW berhasil keluar dari kepungan kafir Quraisy yang salah menangkap Ali bin Abi Thalib karena beliau tidur di tempat tidur Rasulullah mengenakan menutup kepala seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah pergi dari rumahnya, dia sempat menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Waktu keluar Rasulullah mengambil segenggam tanah dan menaburkannya di atas kepala para orang kafir Quraisy yang mengepung rumahnya sehingga Allah menutup penglihatan mereka. Masya Allah. Jadi, Rasulullah pun berhasil keluar meninggalkan rumahnya dan keadaan kaum kafir Quraisy yang mengepung rumahnya kebingungan serta menunggu Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah Rasulullah. Mereka tidak tahu siapa yang mereka kepung dari malam hari hingga pagi hari. Dan pada akhirnya mereka menangkap Ali bin Abi Thalib dan menginterogasi beliau. Sedangkan Rasulullah meninggalkan rumah pada malam hari tanggal 27 Safar tahun 14 kemudian. Nah, setelah Rasulullah ke rumahnya Abu Bakar lalu mengajak Abu Bakar untuk menemaninya berhijrah, mereka melanjutkan berjalan hingga mencapai Gua Sur. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak gua tersebut terlebih dahulu agar aman bagi mereka berdua untuk tinggal di dalamnya. Rasulullah dan Abu Bakar tinggal di dalamnya selama 3 malam dan putra Abu Bakar ikut menemani mereka berdua di malam hari. Sedangkan di posisinya kaum kafir Quraisy di Mekah, mereka memutuskan untuk mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi mereka yang bisa membawa Rasulullah dan Abu Bakar kepada mereka baik dalam keadaan hidup atau mati. Namun setiap kali ada orang yang melewati Gua Sur, Allah membuat para pelacak itu pergi tanpa mengetahui keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar dengan mengutus makhluknya yaitu seekor laba-laba yang sebelumnya bertempat tinggal di gua tersebut untuk membuat sarang sehingga membuat para pelacak itu mengira bahwa gua tersebut belum pernah dimasuki oleh orang sama sekali. Nah, akhirnya setelah pencarian dilakukan 3 hari tanpa hasil, kaum Quraisy pun menyerah dan menghentikan upaya mereka. Rasulullah akhirnya bisa keluar menuju Madinah dan setelah mereka keluar dari Gua Sur, Rasulullah menyewa jasa Abdullah bin
Uraikid al-Laitsi sebagai penunjuk jalan menuju kota Yathrib. Waktu di perjalanan ada beberapa momen yang mereka ada beberapa momen yang mereka dapatkan, yaitu adalah sebelum perjalanan Asma binti Abu Bakar membawakan makanan sebelum mereka berangkat, namun ia lupa mengikatnya dengan tali sehingga Rasulullah merobek ikat pinggangnya menjadi dua, satu dipakai untuk mengikat bekal dan satu lagi untuk digunakan menjadi ikat pinggang. Ketika itulah Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki sebagai Zun Notakain, yaitu pemilik dua ikat pinggang. Kedua, Abu Bakar selalu mengatakan bahwa orang yang menemaninya, yaitu Rasulullah SAW, adalah seorang penunjuk jalan agar pelarian mereka tidak diketahui. Mereka berdua sempat singgah di Kuba untuk sementara waktu dan juga mendirikan masjid pertama di sana. Beberapa kejadian yang terjadi selama perjalanan adalah bertemu dengan penggembala kambing yang kemudian Abu Bakar dan Rasulullah mendapatkan perbekalan susu darinya, bertemu dengan Suraqah bin Malik yang mengejar mereka, namun Suraqah mengurungkan niat untuk menangkap mereka. Mengapa? Karena sebelumnya Suraqah sudah tahu bahwa yang ada di depannya adalah Rasulullah dan Abu Bakar yang sedang berhijrah menuju Madinah, sehingga karena dia juga orang Mekah, otomatis dia juga tahu tentang sayembara yang diajarkan oleh kaum kafir Quraisy. Awalnya dia mengejar mengejar Rasulullah dan Abu Bakar menggunakan kudanya, namun waktu akan mendekati mereka berdua, kudanya selalu terperosok ke pasir hingga sebanyak 3 kali, sehingga itu membuatnya merasa merasa ada yang salah dengan perbuatannya mengejar Rasulullah dan Abu Bakar, sehingga dia akhirnya mulai mencoba dengan melemparkan anak panah ke arah mereka, dan pada akhirnya anak panah itu meleset dan Suraqah bin Malik akhirnya urung untuk mengejar mereka. Namun sebelum pergi, si Suraqah ini sempat menyapa mereka berdua dan bilang bahwa dia tidak akan mengganggu mereka berdua, dan mereka berdua juga seharusnya tidak akan mengganggu si Suraqah, sehingga dia bilang bahwa jangan jangan beritahukan siapapun tentang kejadian ini. Nah, setelah itu di perkemahan Ma'bad, Rasulullah dapat memerah susu kambing yang tidak bisa mengeluarkan susu, bahkan dapat menyanyikan orang banyak yang ada di situ karena kambing yang ada karena waktu itu adalah musim kemarau, sehingga kambing sangat sulit untuk mengeluarkan susu karena terjadi kekeringan. Oke, akhirnya setelah sekian hari mereka berjalan, mereka singgah di Kuba untuk sementara pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi. Rasulullah SAW singgah di Kuba. Para penduduk Kuba yang sangat antusias dengan kedatangan Rasulullah tanpa pernah mengetahui wajah aslinya. Mereka rela menunggu dengan terik matahari di perbatasan Al-Harrah untuk menemui Rasulullah. Ketika Rasulullah tiba, seisi kota seisi kota tersebut menyambut beliau dengan sukacita. Bahkan kaum Yahudi juga ikut karena mereka menyaksikan kebenaran Nabi mereka, yaitu Nabi Habakuk, bahwa akan ada Rasul yang datang dari daerah Atiwan dari Bukit Farn. Rasulullah tinggal di kediaman Kulsum bin Al-Hidam yang berada di kota Kuba. Nah, waktu di Kuba juga Ali bin Abi Thalib menyusul 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 Rasulullah dan Abu Bakar dengan berjalan kaki setelah mengurusi amanat yang dititipkan kepada beliau oleh Rasulullah SAW. Beliau juga sempat singgah di tempat Kulsum bin Al-Hidam. Rasulullah tinggal di Kuba selama 4 hari dari Senin hingga Kamis. Selama itu beliau mendirikan Masjid Kuba dan sholat di dalamnya. Dia pun melanjutkan perjalanan bersama dengan Abu Bakar dan mengutus orang yang menemui Bani Najjar, keluarga Ibu Abdul Muthalib, dan mereka pun mengawal Rasulullah. Beliau pun akhirnya melaksanakan salat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama 100 orang laki-laki. Tiba di Yastrib saat Rasulullah memasuki kota Yastrib atau Madinah. Kota tersebut berubah nama dari Yastrib jadi Madinatul Rasul karena hari itu menjadi hari agung bagi penduduk Madinah dan juga bersejarah. Para penduduk Madinah sangat ingin rumahnya disinggahi oleh Rasulullah meskipun mereka bukanlah orang yang berkecukupan.
Rasulullah menaiki untanya sampai akhirnya unta tersebut berhenti dengan sendirinya dan berhenti di kediaman ibu dari kakek beliau. Nah, hingga akhirnya Rasulullah turun dan menemui kerabat beliau di sana yaitu Abu Ayyub Al-Ansori dan dan Abu Ayyub segera mengambil perbekalan beliau dan membawanya masuk ke dalam rumahnya sehingga Rasulullah pun ikut masuk ke kediaman Abu Ayyub Al-Ansori sedangkan katanya dibawa oleh Asad bin Zurarah. Setelah beberapa hari sampailah istri beliau yaitu Saudah, kedua putri beliau yaitu Fatimah dan Ummu Kulsum, Usama bin Zaid dan Ummu Aiman. Abdullah bin Abu Bakar juga datang bersama keluarga besar Abu Bakar, diantaranya adalah Aisyah. Zainab masih tinggal bersama Abul As karena tidak diizinkan berangkat hingga usai perang Badar. Banyak. Nah, yang sewaktu mereka sampai di Madinah banyak sekali yang terserang demam ketika mereka tinggal di Madinah. Namun Rasulullah berdoa agar penyakit tersebut berpindah ke Jufah. Alhasil mereka pun sembuh dan bisa beradaptasi dengan kota Madinah. Oke, dari cerita kali ini semoga banyak pelajaran yang bisa dipetik dan semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufik walidayah, walidayah, walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.